Salah satu pejabat kita ngomong kalau banyak penebangan hutan itu ulah dari masyarakat, bukan perusahaan. Banyak sekali hutan-hutan yang sudah banyak dirambah oleh masyarakat, bukan oleh perusahaan. Tapi masyarakat yang mana ya maksudnya? Kalau masyarakat kemudian bentuk PT, bentuk CV atau koperasi bisa jadi perusahaan juga nggak sih? Seolah-olah di situ ada dua pilihan. Kalau nggak masyarakat ya perusahaan. Padahal batas di antara keduanya itu nggak sesederhana itu. Aku malah bertanya-tanya, apa yang dimaksud masyarakat itu warga biasa, petani, penduduk desa kayak gitu. Yang mungkin nebang pohon itu buat kayu bakar misalnya. Soalnya kan kalau penebangan-penebangan pohon yang besar, dalam jumlah yang masif misalnya, itu butuh izin pemerintah juga nggak sih? Apalagi kalau pakai alat berat, atau mau diangkut keluar lokasi, pasti kan itu ada jaringan distribusinya sendiri kan. Ya paling nggak ada izin RT-nya lah, atau kepala desanya gitu. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman ada yang tahu peraturannya kayak gimana. Cuma kok kalau tak bayangin, terlalu sederhana ya masalah ini ya. Kalau itu terjadi karena ulah masyarakat tanpa keterlibatan perusahaan. Masalah kerusakan lingkungan ini kan kompleks ya. Sebuah kerusakan itu terkadang bukan karena niat jahat dari seseorang, tapi karena sistemnya itu memungkinkan, membiarkan, bahkan mungkin mendorong buat itu terjadi. Kayak kalau kita lagi ngomongin kemiskinan. Oh, mereka itu miskin karena males. Karena dia tuh nggak kerja keras. Tanpa mikir, kalau kemiskinan itu juga bisa terjadi karena masalah struktural. Sistem dan akses pendidikan, kebijakan ekonomi politik yang timpang, serta sistem sosial yang nggak adil. Apalagi, budaya jilatisasi ya, ikut memperparah keadaan. Orang bisa naik bukan karena kompetensi atau merit, tapi karena faktor kedekatan, pintar cari muka. Akhirnya apa? Kebijakan-kebijakan yang diambil itu terlalu bias sama kepentingan. Karena itu, menyederhanakan ini sebagai ulah masyarakat, kok agaknya keliru ya dalam analisis ya. Dan juga bahaya secara politis. Seolah-olah itu mau mengalihkan tanggung jawab dari aktor-aktor besar dan mengaburkan akar permasalahan yang sebenarnya. Memang perubahan itu kita mulai dari individu, dari diri kita sendiri. Tapi buat menyelesaikan masalah besar seperti ini, butuh perbaikan sistem yang juga mendukung. Mana mungkin kita pengen angka kecelakaan turun, pengendaranya disuruh hati-hati, pakai helm, sabuk pengaman, tapi jalanan rusak dibiarin. Kalau ada kecelakaan, ya itu pengendaranya kurang hati-hati gitu. Tolol.